Dan sepertinya efek geopolitik untuk sementara waktu bisa dikatakan sedikit dingin, tapi hati-hati karena kita masih punya agenda sampai akhir pekan nanti, yaitu terkait dengan jadwal pertemuan putaran ke-6 antara Amerika dengan Iran. Kita belum tahu juga apakah itu akan tetap berlanjut atau akan dipending atau mungkin bahkan di-cancel. Nah, ini dia ulasannya. So, kalau dari sisi data ekonomi kita sudah lihat bahwa kemarin data terkait dengan inflasi yang dimulai di hari Rabu dengan CPI yang relatif lebih rendah, ternyata juga disandingkan dengan data PPI yang juga relatif lebih rendah. Jadi kalau misalkan secara akumulasi, harusnya kita akan dapat kesempatan ataupun bahkan ekspektasi untuk penurunan suku bunga dari Fed itu semakin terbuka lebar. Nah, cuman masalahnya memang respon ataupun reaksi market ini tidak diduga karena terjadi serangan di pagi hari dari Israel kepada Iran, dan juga efek yang kemudian kita lihat adalah terkait dengan dorongan kepada safe haven emas. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini akan terus berlanjut atau tidak, karena sampai detik ini kita belum lihat ada rally yang berlanjut lebih tinggi, bahkan belum sampai sentuh 3.500. Walaupun dengan demikian saya kembali ingatkan kemungkinan agenda yang perlu kita tinjau nantinya adalah terkait dengan efek di akhir pekan. Ya, terlebih lagi di jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan dapatkan jadwal semacam konvensi ataupun pernyataan dari Trump. Ini kaitannya dengan serangan Israel ke Iran pagi ini. Jadi hati-hati, di malam hari mungkin saja akan terjadi perubahan atau mungkin saja akan terjadi gejolak yang lebih tinggi. Nah, ini dia faktor penggerak marketnya. Jelas tadi kita sudah lihat data inflasi dan juga data jobless claim ya, yang ternyata hasilnya relatif lebih lemah. Jadi kalau poin yang kita simpulkan dari data ekonomi sendiri, semakin banyak data ekonomi yang melemah, khususnya dari data Amerika. Dan klaim pengangguran menunjukkan atau mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja Amerika sudah mulai melonggar. Tentunya kedua ini akan menjadi kabar bagus, karena mau tidak mau itu akan memberikan efek khusus kepada Powell dan kawan-kawan di saat pertemuan minggu depan. Minimal yang saya harapkan adalah bahwa data-data ini akan ditambahkan kepada referensi mereka supaya nantinya memiliki kesempatan apakah akan memutuskan untuk menurunkan suku bunga di bulan Juli ataupun mungkin menundanya sampai ke bulan September, alias ya paruh kedua tahun ini. Nah, yang juga tak kalah penting adalah bahwa data inflasi minggu ini belum tentu akan memberikan efek terhadap keputusan suku bunga minggu depan. Jadi hati-hati, mungkin yang harus kita timbang-timbang adalah terkait dengan fokusnya kemana sih, bukan lagi terkait dengan suku bunganya, karena hampir dipastikan 97%, 98% kemungkinannya adalah bertahan. Nah, alasan kedua market atau pergerakan market adalah terkait dengan Trump yang kembali memberikan respon ataupun reaksi terkait dengan kebijakan tarifnya. Oke, kali ini ternyata Trump memperluas tarif 50% itu masuk ke masalah peralatan rumah tangga seperti kulkas, kemudian mesin cuci dan juga mesin-mesin lainnya yang diketahui mengandung baja. Jadi hati-hati teman-teman. Kelihatannya tarif semakin tinggi ataupun semakin dikenakan kepada semua barang, sehingga kemungkinan yang akan kita lihat adalah paksaan ataupun dorongan kenaikan harga. Itu yang membuat kenapa Federal Reserve sampai saat ini ragu untuk menurunkan suku bunga, karena mereka takut dengan kenaikan harga itu akan mendorong kepada inflasi. Dan seperti yang kita lihat dalam waktu terakhir ini, kita justru melihat inflasinya tidak terlalu tinggi. Maka dari itu desakan dari Trump kepada Powell pun semakin terbuka untuk meminta dia atau bahkan memaksa dia menurunkan suku bunga. Walaupun dengan demikian, ya kita tinggal tunggu saja ya, dengan dampak tarif yang seperti ini, rasa-rasanya sih sepertinya alasan yang paling ideal ataupun yang mungkin saja akan disampaikan oleh Powell dan kawan-kawan minggu depan, itu adalah alasan terkait dengan dampak tarif yang masih abu-abu. Nah, sementara itu terkait dengan Israel-Iran, yang juga sebetulnya kita sudah sempat bahas kemarin. Kalau Anda simak dengan detail fundamental video yang sempat kita rilis kemarin, saya sempat menyebutkan terkait dengan hati-hati dengan potensi yang bisa terjadi, yaitu kaitannya dengan serangan Israel kepada Iran. Kita sudah warning itu dan ternyata pagi ini terjadi. Jadi dampak ini yang seharusnya teman-teman sudah bisa hindari dan sudah kita pahami bahwa itu akan berdampak negatif pada risk aset seperti saham, berdampak positif kepada safe haven emas. Nah, masalahnya pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan mengancam atau bahkan sampai membatalkan pertemuan Amerika dan Iran? Kita belum tahu, tapi yang jelas ini akan sangat mempengaruhi dan kita tunggu-tunggu sampai akhir pekan nanti. Oke, terkait dengan Israel yang menyerang Iran, sebetulnya balik lagi, ini merembet dari apa yang sempat kita bahas dari sejak bulan lalu, kaitannya dengan komitmen Israel yang mengatakan akan mendukung Amerika, yaitu kaitannya dengan menekan Iran supaya menyetujui atau menyepakati kesepakatan nuklir. Nah, ternyata dengan pernyataan
sempat muncul pernyataan dari Amerika sendiri. Trump mengatakan bahwa mereka meragukan akan terjadi kesepakatan. Hal ini berkaca kepada status pertemuan terakhir yang kurang lebih kalau tidak salah minggu lalu mereka sempat mengatakan mereka mau untuk mengikuti apa yang dilakukan ataupun disarankan oleh Amerika asalkan mereka diizinkan tetap untuk melakukan pengayaan uranium. Kenapa ini penting? Karena pengayaan uranium sendiri itu adalah bahan baku yang memang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir mereka. Jadi jelas Amerika melarang atau bahkan menolak dengan keras. Bahkan Trump pun sempat menyebut tidak ada deal-dealan terkait dengan pengayaan uranium. Nah, ternyata pagi tadi itu serangan Israel tertuju kepada fasilitas-fasilitas nuklir dikarenakan pernyataan dari Iran sendiri yang mengatakan bahwa mereka akan tetap maju dengan pengayaan uranium walaupun nantinya ada kesepakatan untuk menghentikan program nuklir. Ya sebenarnya agak rancu ya, dengan menghentikan program nuklir tapi mereka tetap mengayakan atau memperkaya diri dengan uranium, ya berarti ujung-ujungnya adalah mereka tetap memperkaya ataupun menambah bahan baku untuk pembuatan nuklir tersebut. Nah, alhasil Israel memutuskan untuk langsung menyerang fasilitas-fasilitas nuklir dan ya kita tinggal tunggu ke depan teman-teman. Karena sampai saat ini ada beredar kabar yang perlu dikonfirmasi lagi apakah itu benar apa tidaknya. Yaitu terkait dengan rencana deklarasi dari Iran bahwa mereka akan menyatakan perang terhadap Israel dan kemudian juga ada ancaman bahwa mereka akan melakukan aksi balasan terhadap Israel dan juga Amerika. Nah, ini yang cukup penting, bahwasanya dari Trump ataupun bahkan dari Amerika sendiri mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dari serangan tersebut. Ya, walaupun dengan demikian, ya mungkin saja ini akan menjadikan catatan penting ya untuk kedepannya. Kira-kira apakah akan ada penyerahan ataupun mungkin ya katakanlah mungkin semacam tertekan dari posisi Iran karena kabar terakhir fasilitas atau salah satu fasilitas nuklir penunjang itu sudah dilumpuhkan oleh Israel. Ya, termasuk juga pemimpin Garda Revolusi yang juga tewas dalam serangan udara. Kalau misalkan ternyata tidak ada serangan Iran dalam waktu 24 jam ke depan, maka kemungkinan efek dari geopolitik ini harusnya bisa relatif lebih cepat reda. Sehingga akhirnya kita akan lihat kembali emas turun ke level atau ke titik awal waktu dia berangkat, dan juga saham harusnya kembali rebound. Tapi kalau misalkan dalam 24 jam ternyata Iran betul-betul melakukan serangan, maka yang akan kita lihat adalah rally akan berlanjut untuk emas dan tekanan turun kepada saham itu masih akan bisa berlanjut. Bagaimana dengan nasib dolar? Tentunya dolar akan berada di sisi pelemahan, tapi ada juga kemungkinannya bahwa nantinya potensi dolar menguat seiring dengan kenaikan dari emas. Hal ini sangat memungkinkan kalau misalkan dolar dilirik sebagai safe haven. Tapi dalam beberapa kesempatan terakhir saya tidak melihat itu menunjukkan penguatan yang terlalu kuat untuk US dollar. Nah, satu sisi kita perlu juga meninjau terkait dengan apa yang akan dikatakan oleh Donald Trump di jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. In case ternyata mungkin ini akan menjadi ancaman baru terkait dengan geopolitik, tapi rasa-rasanya sih dari pernyataan Trump, dia sendiri tidak mau terjadi kenaikan tensi geopolitik. Nah, ini adalah beberapa pernyataan Trump terbaru terkait dengan respon dia melihat dengan gejolak geopolitik yang ada sehingga akhirnya mendorong kenaikan kepada harga minyak. Saat ditanyakan apa ataupun bagaimana reaksi dia ataupun respon dia terhadap kenaikan harga minyak, Trump mengatakan bahwa dia tidak menyukai kenaikan harga minyak. Berarti ini masih confirm dengan apa yang dia cetuskan di pertemuan Davos di awal tahun ini, bahwasanya dia hanya ingin melihat perang selesai, kemudian harga minyak mengalami penurunan. Tapi dengan kondisi terbaru Israel menyerang Iran, kemudian ada kekhawatiran serangan balasan dari Iran kepada Israel, maka hati-hati, kemungkinannya yang akan kita lihat adalah harga minyak masih tetap terdorong naik. Walaupun dengan demikian, ini adalah salah satu upaya dari Trump yang mungkin meminta bantuan secara tidak langsung kepada Israel untuk memberi efek tekanan kepada Iran. Sehingga akhirnya nanti Iran mungkin akan menyerah dan akhirnya menyetujui proposal Amerika untuk menyudahi ataupun menghentikan program nuklir mereka. Kalaupun misalkan tidak, ya mungkin kita harus lihat dalam seminggu ke depan dampak yang mungkin bisa terjadi. Tapi yang jelas, yang paling menjadi tanda tanya untuk saat ini adalah apakah ini akan tetap memaksa Iran untuk melakukan pertemuan putaran ke-6 dengan Amerika atau tidak di hari Minggu. Kalau tidak, ini yang jauh lebih berbahaya. Kemungkinan gap bisa terjadi di hari Senin, baik itu gap up ataupun gap down. Nah, di sisi lain terkait dengan pernyataan dia beberapa waktu lalu terkait dengan permintaan untuk menurunkan suku bunga pada Powell,
kelihatannya dia juga menyadari bahwa tidak bisa memaksa Powell untuk mengangkat suku bunga. Tapi yang jelas dia tetap menekankan bahwa dia tetap ingin ada penurunan suku bunga sebesar 100 basis point. Dan itu berarti ya kita kategorikan urgensinya adalah kalau misalkan 100 basis point dalam satu kali shot, berarti efeknya akan jauh lebih fatal. Ini kaitannya dengan US dollar ya. Kemungkinan US dollar akan jauh lebih lemah. Tapi kalau misalkan itu katakanlah mungkin secara bertahap 25 kali 4 atau misalkan 25% 4 kali, ya berarti artinya dari sejak bulan Juli kemudian sampai ke Desember kemungkinan kita akan lihat penurunan suku bunga. Tapi hati-hati, Powell dan kawan-kawan kemungkinan tidak tergesa-gesa ataupun tidak berpengaruh terkait dengan tekanan Trump tersebut. Oleh karena itu, kalau misalkan kita lihat jelang FOMC meeting minggu depan, yang bagi saya adalah patokan kita hanya tetap kepada data ekonomi. Terlepas dari kondisi geopolitik saat ini, dan juga terlepas dari ancaman Trump terkait dengan pemecatan ataupun kemungkinan pemecatan Jerome Powell. Oke, yang perlu kita lihat di sini adalah data ekonomi Amerika yang semakin lemah. Terlihat dari data pekerjaan terlebih dulu. Anda bisa lihat dari tabel, data non-farm menunjukkan angka yang relatif lebih lemah. Anggap saja kita ambil dari sejak bulan Januari. Kalau Anda perhatikan angka 256, lalu kemudian sempat turun 143, kemudian sempat naik lagi ke 228, dan akhirnya turun di bawah 200.000. Artinya secara agregat sebetulnya angka ini relatif menunjukkan angka pasar tenaga kerja yang tetap solid, tapi secara angka relatif mengendur atau melonggar. Dan tentunya ini adalah kabar bagus untuk Fed yang menginginkan pasar tenaga kerja tidak terlalu ketat. Tapi di sisi lain inflasi juga sama. Dari sejak bulan Januari kalau Anda lihat, perhatikan data inflasi yang paling tinggi sepanjang tahun ini itu adalah 3%, dan itu adalah di bulan Januari, yang dirilis di bulan Februari. Dan artinya secara keseluruhan pun itu sudah menunjukkan angka yang relatif lebih lemah, lebih lunak, dan menuju atau mendekati target 2%-nya Fed. Nah, dengan alasan ini pula, kemungkinan Fed harusnya bisa mempertimbangkan dalam dot plot mereka pertemuan di tahun ini, kira-kira apakah mereka memperkirakan 2 atau 3 kali penurunan. Untuk saat ini, pasar tidak lagi mengharapkan 4 kali penurunan, melainkan mereka hanya memperhitungkan sekitar 2 atau 3 kali penurunan suku bunga. Nah, oleh karena itu, untuk FOMC meeting minggu depan, teman-teman, saya ingatkan jangan fokus ke suku bunga karena itu 98% kemungkinannya sudah hampir dipastikan tidak akan berubah. Jadi fokuslah kepada economic projection dan juga dot plot suku bunga. Kalau misalkan ternyata dot plot menunjukkan masih ada 2 atau bahkan 3 kali penurunan suku bunga, maka dolar akan relatif melemah di akhir tahun atau sepanjang sisa tahun ini. Kemudian sebaliknya, kalau ternyata yang kita lihat adalah dot plot hanya menyisakan satu potensi saja, atau bahkan sama sekali tidak ada penurunan suku bunga, maka yang akan kita lihat adalah penguatan dolar di sisa tahun ini. Nah, yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah jadwal dari economic calendar yang menunjukkan sisa pertemuan di tahun ini untuk FOMC. Oke, dari FOMC atau CME Fed Watch List tertunjuk di sini ekspektasi yang paling memungkinkan adalah penurunan suku bunga itu dimulai bulan September. Ada ekspektasi sekitar 60% peluang untuk penurunan tersebut di bulan September. Artinya, lagi-lagi ini persis dengan apa yang kita bahas dalam 1 bulan terakhir dan juga semakin intens di 1 minggu terakhir. Saya sempat mengatakan bahwa kalaupun terjadi pertemuan di bulan Juni dan Juli, anggap saja itu sudah hampir bisa dipastikan tidak ada penurunan suku bunga. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sisa tahun ini, yaitu di pertemuan September, Oktober, dan Desember. Yang kemungkinannya, kalau berkaca kepada status 2024, maka yang paling memungkinkan terjadi adalah sinyal pemangkasan atau penurunan suku bunga Fed itu baru akan disampaikan oleh Powell di Jackson Hole Symposium. Yang kebetulan kalau saya cek agendanya adalah di tanggal 21 sampai 23 Agustus mendatang. Jadi 2 bulan ke depan rangkum semua data ekonomi, gabungkan, dan Anda bisa lihat kecenderungan akan seperti apa dari keputusan Fed berikutnya. Sehingga nantinya dalam Jackson Hole Symposium kita sudah bisa mendapatkan sinyal mirip dengan yang terjadi di tahun 2024 yang lalu.